Mata adalah panglima hati. Segala yang kita kerjakan adalah wujud gejolak misteri yang ada dalam hati. Baik, buruk, kejam, pilu, sampai kisah ironis, semua akan kita kuak di sini. Menembus mata batin. Di program ini, kami akan menghadirkan orang-orang yang pernah ataupun masih melakukan tindakan di luar batas kewajaran. Dan malam hari ini, bintang tamu yang sudah ada di samping saya adalah Valin Ratu Begal. Apa kabar, Valin? Alhamdulillah baik, Mas. Baik. Senang bisa bertemu lagi. Iya. Waktu itu setelah pulang dari Menembus Mata Batin, ada kejadian aneh atau baik-baik aja? Aman-aman aja? Dibilang aman enggak, dibilang enggak aman juga baik gitu Maksudnya gimana nih? Enggak amannya di mana? Jadi ketika abis pulang dari Menembus Mata Batin itu di perjalanan ya khususnya, aku tuh merasa ada kayak badan aku tuh shaking gitu. Jadi gemeteran gitu, kayak tiba-tiba dingin, terus gemeteran, terus aku bilang, ada apa ya? Apa ini reaksi dari pulang dari sini? Karena kan kita mengalami beberapa hal ya Mas Bayu waktu Betul. itu. Jadi dan ketika aku merasakan itu ya udah aku cukup dengan Bismillah, baca ayat-ayat yang kecil-kecil ya, yang pendek-pendek, terus yang ya pokoknya apa yang mencoba untuk sadar gitu loh. Karena kalau ketika aku kebawa ke situ pasti aku akan kesurupan. Kita nggak pernah gitu. tahu ya apa yang kita akan nggak terjadi pernah ya. tahu, betul. Oke, tapi sejauh ini ada lagi nggak pengalaman mistis yang pernah kamu alami? Banyak sih kalau aku dimulai Sering dari banget ya? sering banget dari kecil soalnya Mas aku. Oke. Jadi kebetulan kan ada masih kalau orang bilang, kalau orang dulu bilang itu kan dari keturunan ya, dari kakek buyut kayak gitu-gitu. Jadi kebetulan aku juga ada keluarga dari kakek aku yang mungkin ada ya bisa gitu. Jadi aku mungkin dari beberapa keturunan mungkin aku salah satunya. Jadi seperti itu. Makanya kemarin kan bereaksi sendiri gitu. Jadi itu bukan dibikin-bikin, bukan, tapi emang reaksi dari apa ya aku bilang, apa yang aku ini gitu. Tapi mudah-mudahan semalam hari ini pulang dari sini baik-baik aja ya. Mudah-mudahan ya Mas, kita Nggak lihat akan aja. ada kejadian ya. Mudah-mudahan. Oke, kita akan segera ketemu dengan partisipan yang pertama. Ya. Kau pernah kena pelet atau tahu orang yang deal dia dengan nama samaran? Kami persilahkan Arnold. Berselingkuh. Berselingkuh. Selingkuh dari istri Bapak. Selingkuh karena sama orang. Karyawan sendiri. Oh, baik. Karyawan itu memelet saya sampai saya terbengkalai. Sampai saat ini saya mencari, tak ketemu juga. Sampai saat ini. Anak istri Tak. meninggalkan Bapak dan Bapak nggak bisa menemui dan mendapatkan mereka. Saya mencari, tidak menemukannya sampai saat ini. Oke, waktu Bapak datang ke orang yang dibilang orang pintar itu, apa katanya? Jawaban apa yang diberikan? Saya harus jauhkan itu dan diberi apa mantra sama dia. Enggak, memang terbukti bahwa Bapak kena pelet. Ya itu, saya juga nggak sadar semuanya. Akhirnya saya mencari solusi untuk membangkitkan usaha saya kembali seperti semula dan anak saya kumpul kembali. Akhirnya saya mencari solusi, cari pesugihan. Jadi Berarti malah double dong ya. pesugihan. Iya Pak. Pesugihan seperti apa, Pak? Dewi Ular Pak. Dewi Ular. Iya. Saya diberi keris untuk bunga, bunga terus air. Setiap hari Jumat saya punya toko disebarkan, cepretin air dan diberi bunga setiap hari Jumat. Ini maksudnya supaya usahanya Supaya bangkit lagi, bangkit sukses lagi. lagi, dan Iya. anak istri bisa kembali. Iya, Berhasil. tidak. Lalu ritual seperti apa yang dilakuin? Ketemu sama kesana ke orang pintar, Hmm. ditunjukin ke Kemana? Kuncen. Kuncen. Oh, ke Kuncen. ya. Kuncen, Oh. ketemu itu. Akhirnya saya diberi keris. Ya, Diberi keris itu diapain? Ada ritual tertentu? Ada kah? ritual tertentu. Seperti apa? Beri ritual taruh di bunga setiap hari Jumat. Saya sebarin bunga setiap toko. Di toko Bapak, Bapak siram Tapi air. saat ini saya takut apabila saya nyiram air, Heeh. itu ada ular. Seakan-akan dia menyaplok saya. Oh, oke. Loh, tapi waktu pertama kali kan Dewi Baik-baik Ular aja. ya? Iya, tapi dia berbentuk kayak ular besar.
Memang seperti itu wujud beliau. Dewi ular, kemudian dia bentuknya bisa jadi ular. Tapi awalnya kan mau membantu untuk mendapatkan kekayaan kan. Mungkin ada biasanya reaksi itu didapatkan ketika apa yang biasa dilakukan dan mungkin tidak Bapak lakukan. Misalnya biasanya Bapak memberikan sesembahan misalnya kemenyan atau apa, tiba-tiba berhenti atau Bapak lupa. Biasanya itu akan wujudnya mengundang supaya mereka minta sebenarnya. Iya, sebenarnya minta. Atau bisa jadi itu sang Dewi Ular itu marah. Jadi dia berubah bentuk menjadi ular besar. Karena mungkin entah apa yang Bapak lakukan, kita kan nggak tahu ya. Ritual itu masih terus dilakukan atau sudah berhenti, Pak? Masih Untuk mandiin apalah segala macam. masih dilakukan. Hal yang nggak terungkap, mudah-mudahan nanti teman kami, dia adalah seorang indigo, bisa mengungkap dan melihat ini semua. Ya, kami undang sahabat kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Arnold, terlahir tanggal 15 April 1967. Sosok yang aktif dan tidak suka bergantung pada orang lain. Namun, dia memiliki sifat yang emosional dan mudah tersinggung. Sifat itu membuatnya tidak disukai oleh seseorang, yang kemudian menghancurkan kehidupannya. Saya merasakan frustasi yang teramat dalam di jiwa Arnold. Dia sedang menjalani karmanya sendiri. Saya mencium bau ular. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Halo, Roy. Halo. Hai. Silakan duduk. Pak Arnold. Ya. Tanggal 15 bulan 4 1967 yang lahir. Pak Arnold ini usahanya hancur karena seorang wanita datang ke orang pintar atau dukun, dikatakan Pak Arnold kena pelet. Ya, waktu itu keluarganya, anak istri meninggalkan. Lalu kemudian Bapak minta pesugihan. Dilakukanlah pesugihan dengan siluman ular, gitu ya. Dewi ular. Dewi ular. Lalu Dewi kemudian ular. usahanya baik lagi, bangkit lagi, anak istri kembali. Tapi belakangan justru ada banyak ular yang sering datang ke tempat usahanya. Ya. Makanya malam hari ini datang ke Menembus Mata Batin supaya bisa bersih dan Bersih kembali. hilang semuanya. Semuanya. Nah, ini yang belum terungkap adalah kenapa tiba-tiba ada banyak ular datang ke tokonya dia, Roy. Oh, oke. Si Pak Arnold berasumsi bahwa saya langsung lihat ular lagi dan ular lagi. Waduh, Pak Arnold. Roy, bantu saya, Roy. Oh, Kenapa iya. dia? Kenapa? Bantu semakin kuat. Makin kuat. Oke, baik. Sebentar. Siap. Kenapa dia makin kuat kayak gimana? Yang dipaksain juga sih. Saya minta garam yang banyak sama bawang putih. Saya ingin tahu apa isi pikirannya dia. Apa yang terjadi, Roy? Kalau ingin masuk, masuklah. Kau masuk ke dalam lorong hitam. Valen, boleh sini nggak? Bareng sama saya. Saya khawatir kalau misalnya terlalu jauh. Lepasin aja. Masuk ke lorong waktu. Aduh, Bay, saya khawatir loh kesehatan dia drop. Ya, Ya kan? betul. Kesehatan dianya? Dia drop. Si Bapak Arnold tuh. Ya. Jangan sampai ada apa-apa dengan Pak Arnold. Aduh, Pas kepala.
masuk sepertinya, Roy. Dia udah masuk sepertinya. Kita ajak komunikasi. Selamat malam. Kamu yang selama ini dipanggil sama yang punya badan ini ya, Pak? Iya, Bisa lepaskan jauh-jauh pergi dari bapak ini. nggak bisa. Kamu mau apa? Suka sama orang sini. Jadi kamu mau apa sekarang? Saya suka sama orang ini. Apa yang bikin suka? Kenapa? Ada perjanjian apa? Kamu harus pergi ya. Nggak mau. Kamu jangan ganggu dia lagi dengan keluarganya. Kalau kerisnya dihancurkan, apa yang terjadi? Mungkin dia akan kehilangan rumahnya kali. Kira-kira apa yang sudah beliau dapat selama ini akan hilang. Hilang pergi ya. Pesugihan kan? Iya. Dia akan hilang. Apa yang dia punya akan hilang. Harta usahanya juga bisa hancur lagi. Hilang, hancur. Iya. Kamu mau aku bakar gak benda pusakanya? Jangan. Kalau dibakar apa yang akan terjadi, Roy? Iya, kalau saya bakar harusnya nggak ada rumahnya lagi. Ya, Dan dia bisa menetap di badannya bapak ini dong. Apa bisa diusir? Bisa diusir sih. Sudah lama ikut bapak ini ya? Lama Pak, sekali. Sudah lama sekali. Ya, Oh sorry. Kunyit sama bawang putih. Kunyit dan bawang putih. Kamu bisa pergi tinggalkan yang punya badan ini? Bisa pergi kah? Bisa pergi? Jawab. Bisa tinggalkan dia? Bisa pergi kah? Mau cara baik-baik? Jawab. iya pergi. Mau pergi dan jangan balik lagi, jangan kembali lagi ya. Ampun. Iya pergi. jangan ganggu Pak Arno lagi ya. Iya. Janji. Iya. Ampun. Aduh. Kamu bisa pergi. Ampun. Ampun. Siapa Roy? Pak Arno atau? Ini udah Pak Arnold. Pak Arno, Ya, Bapak bisa dengar saya? bisa. Bisa fokus? Bisa, Pak. Tahu tadi Bapak ada di bawah? Nggak nyadar apa-apa? Apa yang Bapak rasain tadi? Bapak duduk. Apa yang Bapak rasain tadi? Ada semacam ular masuk dalam tubuh saya. Ada semacam ular masuk ke dalam tubuh. Biasa seperti itu? Iya, kalau saya memanggil langsung masuk. Ini dengan menggunakan ini? Iya. Arnold, buka maskernya sebentar deh. Nanti kita akan buat. Ini kamu jangan kena mata ya. Ini kamu gosokin ke muka kamu. Oke, maskernya Bapak turunin, lalu Bapak tangannya seperti ini, diusap ke wajahnya, tapi matanya ditutup. Ya, Tutup. supaya rata. Nah, begitu. Nah, Atasnya keningnya. ini masih ada lagi kok. Itu bajunya dikeprek, gigit gituin ya. Dibersihkan.
Tapi tadi siluman ularnya tuh mau pergi ya? Mau. Biasanya kan beliau bereaksi dan melawan ya, Nahan. Bayu. Ini Iya. kenapa beliau begitu mudah untuk Taruh di melepaskan? rambut. Seperti ini sebagian dari trik, betul nggak Bayu? Saya nggak ngerti Iya. apakah ini trik Itu taruh di pura-pura rambut. ataukah memang udah nggak powerful karena udah nggak ada ritual lagi kan? Di rambut. Itu dia yang perlu kita cari tahu. Dikasih ke rambut. Kamu ngeliatnya Langsung gimana? ke rambut. Apanya, sorry? Ini apa memang ularnya udah nggak ada powernya lagi? Udah nggak ada energinya lagi sampai begitu mudah untuk kita minta Melepaskan Pak pergi? Arnold. Atau Tadi dia dia- justru Tadi menginginkan dia sesuatu yang kesakitan, lain? dia lempar apa tadi? Garam. Saya nggak tahu. Garam. Oh itu garam itu mengusir dia ya, Iya, ketakutan? iya. Kalau itu biasanya mereka takut garam banget karena terus. Iya. Coba lagi di rambutnya, langsung taruh di jep gitu, masa di. Bapak tadi bilang ada anak istri. Anak istri. Pinjam tisu deh. Anak istri Bapak tahu Bapak melakukan Ah, sorry, pesugihan maaf. seperti ini? Tidak tahu. Kalau kira-kira mereka tahu Bapak seperti ini gimana coba? Saya nggak tahu karena saya juga pernah hilap, pernah guna-guna saya hilang semua. Pikiran saya fokus sama itu, mungkin gara-gara pelet itu. Saya bantu. Iya, Bang. Kasihan. Dan ngerangkut wangi bersih buat di baju. Dah. Tapi aku kali ini agak bingung deh, Roy. Biasanya Kenapa? kan kita bereaksi dengan siluman-siluman itu pasti ada semacam waktu aku Iya, siluman ingat. itu kan. Heeh. Sekarang kita dengan mudahnya, menurut kamu gimana sih, Roy? Apakah itu trik atau memang Sekarang saya ngeliat di sini sebenarnya ularnya juga mungkin udah lemah juga jadinya sehingga dia tidak bisa bereaksi banyak gitu loh. oke. Mm-mm. Dan saya mohon supaya Pak Arnold udah nggak usah main gitu-gituan lagi ya. Dan orang masa lalu juga nggak usah dipikirin lagi. Iya. What happened? Is it are you okay? Saya khawatir kalau ular ini beneran datang. Iya, kita udah wanti-wanti ya, Mas Bayu. Aduh. No, you're lying. I know. Pak Arnold, saya berharap bisa hidup lebih normal lagi. Dan aku ngerasa Pak Arnold kurang banyak temen di sini. Iya. Saya pengen banget Pak Arnold punya banyak teman curhat yang baik dan bisa nyalurin omongan-omongan atau curhatan-curhatan itu. Gitu. Jadi Pak Arnoldnya kayak hidup dengan dunia sendiri. Itu sih. Tapi siluman ular itu tadi begitu keluar dari Pak Arnold nggak pindah ke tempat lain kan? Semoga mudah-mudahan enggak sih. Mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan enggak. Yang kontak sama dia, kamu megang, kalian megang. Aku Aku pakai langsung glove. nggak pakai glove. Nggak tahu, mudah-mudahan aku nggak apa-apa, Mas Bayu. Serius. Nggak apa-apa ya, Roy ya. Nggak apa-apa, Nggak mudah-mudahan apa-apa. nggak apa-apa. Karena kan tadi Roy bilang ularnya tuh sudah melemah, mudah-mudahan nggak apa-apa. Tapi banyak ya kalau digambar di lukisan ini. Banyak banget. Saya Tuh, ngebayangin gimana? dong, nggak tahu saya kalau ada di bawah sini, aduh pasti nyeremin banget ya. Kamu melihat gambarnya banyak, emang ada banyak yang ngikutin dia. Iya, ada banyak yang ngikutin dia sih. Cuma memang yang bisa nyembuhin Arnold, ya Arnold, Mas Arnold sendiri sih. Karena dia memulai, dia yang harus berhenti, ngakhirin. Tuh. Pak Arnold gimana rasanya sekarang? Ya, agak mendingan ini. Udah agak mendingan ya, Pak ya? Aku pengen banget deh pesan buat Pak Arnold. Saya pengen banget kau melepaskan banyak beberapa hewan reptil ke habitatnya. Seperti kura-kura, kemudian juga ular, ke hutan-hutan, dan beberapa makhluk reptil-reptil lainnya. Guna untuk menabung karma baik buat Mas Arnold sendiri. Jadi sehingga mereka, binatang-binatang tersebut, merekanya tuh bisa hidup tenang dan beranak pinak semuanya dengan kedamaian. Mudah-mudahan bisa nebus kesalahan semuanya.
Dengan hilangnya pesugihan dia, usahanya akan seperti apa, Roy? Dengan hilangnya pesugihan dia, usahanya akan turun. Tetapi rezeki pasti akan ada aja kalau kamu berbuat baik. Betul. Itu aja sih sebenarnya. Keluarga, anak istri, baik-baik aja kan? Mudah-mudahan sih baik-baik aja sih. Dari sekian pembicaraan saya dengan Bayu, aku dan kamu, itu kita ngerasa Pak Arnold tuh diem aja. Ya. Nggak ada semacam feedback apa gitu. Iya. Apa Dari- yang Bapak rasakan, yang dipikirkan, yang dikhawatirkan, yang diresahkan apa, Pak? Ya, selama ini emang saya kehilangan keluarga ya. Terus semua harta benda hilang. Tapi sekarang udah rela kan melepas Ya, semuanya rela, kan? saya rela semua. Apapun resikonya. Rela semua risikonya. Ya. Ya, ekspektasi aku tinggi sih sebenarnya. Tapi yang Pak Arnold sendiri nggak nunjukin apapun sebenarnya. Pak Arnold sendiri kayak mati enggak, hidup juga enggak. Ini cukup, Roy. Hidup enggak, mati tak segan, hidup juga nggak mau. Hidup kayak segan gitu. mati tak mau gitu. Ya, hidup segan, mati tak mau. Seperti itu. Jadi kayak ngambang aja. Dan saya berbicara seperti kayak berbicara dengan tembok. Pak Roy bisa fokus ada di sini. Ya, Kalau aku Pak bilang Roy, itu Pak sebagian dari apa ya, rasa kekecewaan beliau. Kenapa? Orang kan kadang-kadang kalau sudah melakukan sesuatu hal yang salah, dia pasti akan apa ya? Aku bilang nyesel. Rasa penyesalan dia yang terdalam sehingga bikin dia seperti ngambang gitu. Mau kayak gimana, mau ke sini susah, ke sana susah. Jadi belum punya pendirian untuk saat ini. Tangannya gini terus kan? Iya, Apa dikasih juga ini kali ya? boleh silakan Bay. Mas Bayu. Bapak boleh gosok-gosok ke tangannya. Gosok ke tangan. Gosok ke tangan. Oke. Kuning. Oke. Terakhir ada yang mau disampaikan lagi, Roy? Udah Walaupun itu aja. mungkin Pak Pupuk Arnold banyak nggak bisa. kebaikan dan karma baik yang Ya. berhubungan dengan nyawa-nyawa binatang reptil. Jangan pernah membunuh binatang. ya. Mudah-mudahan nggak akan ada kejadian-kejadian aneh lagi, ada ular-ular datang ke tempat usaha Bapak lagi, dan semuanya akan berjalan normal tanpa pesugihan ya Pak. Terima kasih Bapak Arnold sudah datang ke Menembus Mata Batin. Kami harap yang terbaik buat Bapak. Selamat malam. Terima kasih. Kita kalau malam Roy. Hah? Ya, apa salaman dari sini? Terima kasih. Mas Bayu. Oh iya, Ibu Bapak. Ini saya bawa boleh? Boleh. Boleh dong. Itu ininya jimatnya dibawa lagi? Dibawa lagi aja. Dibuang ya Pak ya? Ya. Simpen ya. Oke baik. Sebesar apapun harta yang Anda miliki, tak ada artinya jika dibandingkan dengan kebahagiaan keluarga. Karena depresi, perempuan yang satu ini nekat melakukan santet. Malam hari ini kami akan panggil dia dengan nama samaran. Kami persilahkan Ingrid. Selamat malam Mbak Ingrid. Malam. Boleh kami tahu pekerjaan Mbak Ingrid sehari-hari? Dagang. Oke, apa yang mau Mbak Ingrid ceritakan pada kami? Jadi dulu aku punya suami. Kita hidup bahagia, kita jarang berantem, ya pokoknya kayak keluarga harmonis gitu. Tiba-tiba suami aku berubah drastis. Bahkan dia jarang pulang ke rumah. Pas dia pulang, aku tanyain dalam maksud aku pengen ada solusi. Kamu sebenarnya kenapa? Terus aku tanya sama dia baik-baik, justru dia malah marah sama aku. Terus dia pergi dari rumah. Lebih dari 6 bulan. Dia nggak balik sama sekali dan ya aku bingung. Aku kayak langsung frustasi banget. Kayak dulu nggak pernah dia semarah itu, terus tiba-tiba dia marah kok sampai segitunya. Terus aku coba ngobrol sama mama papa aku, sama saudara aku juga. Ya ceritain apa yang aku alami, terus aku berharap kalau mama atau keluarga aku tuh bisa kasih aku motivasi atau
solusi biar aku tuh kuat dan aku harus gimana. Lalu apa yang mereka... Justru mereka malah marah sama aku, dikira aku yang jadi istri rewel. Dikira aku yang nggak penuhin hak dan kewajiban aku sebagai istri. Pokoknya justru malah aku terus-terusan disalahin. Terus aku udah frustasi banget, aku nggak tahu harus gimana. Terus aku ada pikiran, aku harus pergi ke orang pintar. Terus aku cerita semuanya ke dukun itu. Terus aku tanya, sebenarnya suami aku ini kenapa? Dan dia tuh sebenarnya sekarang tuh lagi di mana? Terus si dukun itu ngasih tahu ke aku kalau sebenarnya suami aku itu ada wanita lain dan dia udah menikah lagi. Dukun itu bilang juga kalau suami aku tuh disantet sama si cewek yang sekarang ya waktu itu jadi istrinya, jadi istri mudanya. Disantet? Iya. Maksudnya mungkin dipelet santetnya gitu atau Iya. santet Diguna-guna biar Diguna-guna. pergi dari ini. Itu Iya terlibat bener termasuk banget, biar semacam- suami aku tuh suka sama dia terus menikah sama dia. Terus aku dikasih tahu juga sama si dukun itu keberadaan suami aku. Terus aku, kamu tahu? Iya, aku tahu dan aku posisi udah bener-bener marah banget dan gak tahu harus gimana. Oke. Terus aku tanya sama si dukun itu, terus aku harus gimana? Jawabannya apa? Ya aku mau mereka berdua itu Bisa. bisa? ya pisah ya menderita ya, pokoknya mereka tuh udah bikin aku tuh sakit banget, Mas. Oh, sebenarnya kamu nggak pengen suami kamu balik lagi sih kalau udah tahu seperti ini kondisinya? Sebenarnya pengen, tapi aku udah campur aduk juga karena aku udah Emosi. kebawa emosi. Oke, kemudian? Terus akhirnya si dukun itu ya udah dia ngasih 2 ritual. Satu untuk ngilangin si pelet itu di suami aku dengan cara aku nyemprotin, nyiramin air ke kepala suami aku. Dan yang kedua, aku dikasih boneka santet yang ritualnya ditusuk-tusuk pakai jarum untuk nyakitin si istri mudanya. Ya, semacam voodoo gitu. Voodoo ya? Terus kamu Ya. lakukan? Iya, setelah pulang dari tempat dukun itu aku langsung datengin alamat yang dikasih sama dukun itu. Ternyata benar di sana. Benar ada di sana, Mbak. Terus apa yang kamu lakukan? Ya aku bisa apa, Man? Ya aku cuma bisa nangis, teriak, marah. Ya, pokoknya aku kayak udah hampir gila gitu, Mas. Udah gak tahu lagi harus gimana, terus aku akhirnya pulang. Aku langsung nangis di kamar, nangis sejadi-jadinya pokoknya. Dan setelah aku keluar dari kamar, waktu itu aku mau mandi. Ternyata suami aku, dia udah nungguin aku di deket kamar karena kayak ada tempat makan gitu. Terus tahu aku keluar, dia nyamperin. Dia kayak minta maaf gitu. Ya aku udah masa bodoh dong, aku udah sakit ya. Intinya mereka udah hianatin aku kan, tak apapun alasannya. Terus aku langsung lanjut mandi, dan setelah aku keluar dari kamar mandi, dia masih nungguin. Terus aku kepikiran, atau mungkin beneran peletnya itu udah hilang. Apa iya? Terus dia kayak terus-terusan usaha untuk baikan, minta maaf ke aku. Ya udah akhirnya aku luluh kan, aku maafin. Dan nggak berhenti sampai situ. Oh, sampai mana jadinya? Setelah berhari-hari kita baikan, terus akhirnya suamiku berubah lagi. Balik seperti normal. Enggak, dulu kan dia main perempuan. Nah sekarang dia kayak jadi temperamen, sering marah, kayak hal-hal kecil tuh bisa jadi masalah gede. Oke, Inggris. Sekarang kan berarti sebenarnya udah dapet apa yang diinginkan. Suami udah kembali, walaupun ya kondisi rumah tangganya jadi panas, sering cekcok. Lalu tujuannya datang ke menembus mata batin untuk apa? Mas, ya emang waktu itu suami aku udah balik. Tapi dia terus-terusan nyakitin aku. Dia pukul aku, dia temperamen, Mas. Dia nggak cuma marah-marah dengan kata-kata. Tapi dia pukul aku juga, dia nyiksa fisik aku. Terus akhirnya
kok malah jadi kayak gini sih? Aku tambah frustasi lagi. Seorang cewek, Mbak pasti tahu kan, disakitin sama cowok gimana sih rasanya? Kita tuh ngerasa kayak apa sih, nggak ada harganya. Kita tuh kayak nggak sebatas, kayak senilai kayak harga hewan gitu loh, Mas. Oke, Terus sekarang- akhirnya aku sakit hati lagi dan aku pergi ke orang pintar lagi dalam maksud aku benci sama suami aku. Udah nggak ada ampun. Kali ini aku bener-bener pengen apain? dia menderita. Apa yang kamu lakukan? Terus Oke, akhirnya gini. Ini kelihatannya memang banyak yang harus diungkap. Saya tertarik sekali untuk menggali lebih dalam. Tapi sebaiknya memang kita dengarkan apa yang dilihat oleh sahabat kami, ya. Iya, sahabat kami adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Ingri, mendiami rumah bernomor 24. Lahir tanggal 6 Juli 1992. Dia memiliki etika yang baik hingga disukai banyak orang. Tetapi hatinya terlalu lembut, hingga dia sering kali tertipu oleh orang lain. Saya melihat Ingri seperti terikat oleh rantai besi yang sangat kuat. Dia terjebak dalam perjanjian yang mengikat jiwanya. Saya merasa Ingri membutuhkan pertolongan sesegera mungkin. Saya melihat sosok yang membawa rantai besar di kehidupan Ingri. Selamat malam. Selamat malam, Roy. Silakan duduk semuanya. Ingri dengan tanggal lahir 6 bulan 7 1992 dan nomor rumah 24. Ingri sakit hati ke suaminya waktu itu tidak pulang-pulang lebih dari 6 bulan, lalu ternyata ditemukan sudah punya orang lain, tinggal bersama wanita lain. Itu ditemukan jawabannya dari seorang dukun, Seorang dukun. ya, yang didatangi ya. Lalu kemudian suami pulang kembali, tapi malah ada KDRT, panas segala macam. Lalu kemudian Ingri datang lagi ke orang pintar itu karena tidak terima akan perlakuan sang suami, ya. Nah, tujuannya malam hari ini itu yang mau kita ungkap sebenarnya. Ya, saya ingin bertanya justru, datang kedua kalinya ngelakuin ritual apa ya dan buat apa ya? Nah, yang datang kedua kali itu aku pengen bikin suami aku tuh sakit sesakit-sakitnya seumur hidupnya karena aku udah ngerasa sakit hati, dia udah apa-apaan. Aku dipukul-pukul. Emangnya aku hewan? Pokoknya udah KDRT yang parah banget gitu, Kak. Lalu kemudian ke dukun itu untuk supaya meredam. Iya, di dukun itu aku diminta foto suami aku sama paku. Terus ada baju dari suami aku yang belum sempat dicuci untuk ritualnya. Ya bener, setelah pulang suami aku jadi sebelum pulang di sana semua itu foto baju diapain? Dibaca-bacain mantra aja. kayaknya karena pas Kamu tinggal proses kasih aja gitu ke mereka? Iya, aku tinggal ngasih aja terus ritualnya yang jalanin si dukun itu. Oke, setelah kamu pulang, Suamiku jadi aneh, dia kayak ketakutan. Dia matanya, pandangannya nggak pernah fokus, jarang tidur. Sekalinya tidur dia kayak teriak-teriak, mungkin dia mimpi atau gimana, aku kurang tahu dan aku juga udah masa bodoh pada waktu itu. Terus akhirnya suami aku gila dan dia pergi dari rumah. Akhirnya suaminya gila ya dan pergi dari rumah. Tapi saya juga penasaran, dukun-dukun tersebut sebenarnya ada rasa juga ya ke Ingri. Nah, itu juga yang mau aku tanyain karena setelah semua masalah selesai, ya walaupun sebenarnya selesainya juga nggak sesuai yang aku harapkan, tapi masalahnya ada aja terus. Suami aku pergi, bukannya aku udah ngerasa damai, tenang, justru malah aku yang diganggu.
aku ngerasa kayak ada hal-hal aneh yang terjadi pada hidupku. Kayak pas aku makan, aku naruh sendok di sini, terus aku mau ambil lauk, otomatis aku nggak selalu pegang apa yang mau aku pakai buat makan kan. Ya. Tiba-tiba sendoknya nggak ada. Aku mandi, aku kayak ngerasa ada yang diliatin. Pas aku tengok selalu, kok nggak ada sih? Tapi kayak padahal perasaan di sana tuh kayak ada sesuatu tadi. Terus aku juga sering pas tidur tuh kayak mimpi sama dukun yang aku mintain tolong itu. Iya. Ya. Dalam mata batin saya ngelihat sang dukun mengirimi magic supaya jatuh ke tangan dia dan dia bisa menikmati kamu, dan saya ngelihat sang dukun benar-benar naksir banget terhadap Ingrid, dan Ingrid itu kayak diperalat alih-alih ingin berobat dan supaya ini kan beres, Supaya beres. malah supaya masuk suaminya nggak ke ada lubang masalah. buaya ya, keluar dari lubang macan masuknya ke lubang buaya. Itu yang saya rasakan di Ingrid. Saya merasakan hawa negatif banget nih. Ya ada dari dukunnya gitu. Tapi di sisi lain saya ngeliat Ingrid, saya ngelihat ada satu barang yang dipegang-pegang terus sama Ingrid. Ada jimat yang dikasih si dukun. Iya. Apa itu? Jujur. Jimatnya apa? Mungkin bisa dikeluarkan di Kenapa ya pertunjukan. dia terdiam ya? Pasti ada sesuatu. Ada Tiba-tiba sesuatu. tuh kayak kebingungan ya. Ya kan? Big question. Boneka santet. Boneka santet? Boneka santet. Waktu itu buat mantan Buat suami. mantan istri. Iya, buat Istrinya istri sang muda. suami, istri muda. Heeh. Selain boneka, mungkin yang dikasih sang dukun mungkin berupa batu atau apa, jimat lainnya. Enggak sih, cuma Nggak ada. boneka santet itu. Bawa sekarang bonekanya. Enggak, Boneka nggak dibawa? enggak. Masih disimpan tapi? Iya, Tapi saya tuh ngelihat dari mata batin saya, kalau nggak dibawa, kenapa kecium ya aromanya sampai sini? Apa kamu mencium yang lain? Sesuatu lain yang dibawa? Ada hal lain nggak yang dia bawa? Saya jujur terus terang sih ngelihatnya satu jimat itu yang disebutkan boneka, namun dia menyangkal ya, ada apa dengan itu. Lalu ketika saya bertanya tentang satu hal yang ini, dia terdiam dan penuh misteri. Betul. Mbak Ingrid, Roy 2 kali mencium dan menyebut boneka. Beneran nggak dibawa? Atau sebenarnya nggak mau ditaruh, diungkap di sini? Terdiam. memang enggak bawa. Jawaban nggak bawanya itu Karena ragu-ragu nggak mau. sekali. Iya, memang enggak bawa. Ada di mana sekarang? Mbak Ingrid kan sudah datang ke sini dan ingin permasalahan Mbak Ingrid selesaikan dan pengen semuanya normal, semua baik-baik aja. Tapi kalau Mbak Ingrid menyembunyikan hal itu, justru akan bikin Mbak Ingrid sakit loh. Mbak Ingrid mau menderita sampai berkelanjutan. Ada di mana bonekanya? Di tas saya di belakang. Tuh kan? Ini bohong. Kenapa sih berbohong? Ada sesuatu ya yang tutup-tutupin. Di sini meja kejujuran, semua orang nggak luput dari pembacaan di sini. Nisa Biung itu boneka untuk perempuan yang tinggal sama suaminya ya. Ya, Tapi kan udah pisah. udah pisah, Tapi udah balik kenapa lagi. itu suami. masih disimpan sama dia? Itu dia. Iya, itu dia yang jadi pertanyaan. Jangan-jangan mau nyakitin orang lain lagi. Iya. Dan targetnya yang beda-beda lagi. Apa iya? Enggak, saya nggak punya target untuk menyakiti orang lain karena waktu itu untuk nyakitin si istri muda dan aku belum sempat membuang atau mengembalikan ke dukun itu. Aku belum sempat membalikin, dan kalau misalnya aku buang juga aku nggak tahu buangnya tuh dengan cara gimana. Aku takut salah, jadi sementara aku simpan dulu. Saya pengen lihat. Boleh saya ambil? Silakan.
teka-teki dan misteri ya. Tapi aneh nggak sih kalau misalnya bonekanya pertama kita tanya terus dia bilang nggak ada. Ada kemungkinan kalau menurut pendapat aku ya, ada kemungkinan boneka itu dimainkan dia juga untuk menyakitkan sang suami. Karena tadi beliau bilang kan suaminya sampai gila dan keluar dari rumah. Karena aku lihat Ingrid ini orangnya pendendam, ya kan? Ya. Ada kemungkinan nggak sih Roy? Ada Bisa kemungkinan jadi ya. seperti itu. Kenapa? Iya bisa jadi kayak gitu Bisa ya. jadi. Kenapa dia harus bohong gitu? Iya. Kenapa harus dia umpetin? Iya sih, kenapa dia harus bohong ya? Itu dia. Itu jadi teka-teki dan membawa kita makin curiga. Iya. Sebenarnya ada konspirasi cerita ya. Iya. Suaminya sekarang gila ada di mana tadi? Saya Ya, itu dia. nggak tahu. Ya. Mbak Ingrid sekarang suaminya jadi dalam kondisi gila. Iya, Ada di mana sekarang? nggak tahu karena dia pergi dari rumah. Pergi dari rumah dalam Iya. kondisi tidak waras. Iya, Terus Mbak Ingrid nggak mencoba mencari sang suami karena kan biar bagaimanapun kan masih ada hubungan dengan Mbak Ingrid kan masih suami istri ya belum cerai. enggak. Ada keinginan untuk mencari tidak? Baiklah, saya ingin lihat langsung Ingrid. Ada rasa ragu-ragu ya, kayaknya rasa berat banget untuk kasih lihat. Misteri. Sang dukun sering datang justru dalam mimpi ya. Sang dukunnya ini naksir berat sama Ingrid, sehingga dia mau Ingrid gimana pun caranya. Menurut Roy apakah sudah terjadi? Sebenarnya sudah Sudah. terjadi. Oh, menurut pendapat aku sudah. Sudah terjadi. Ya. Gitu. Yang bisa buka bonekanya cuma Ingrid sendiri sih. Saya lihat. Kalau kita yang buka bonekanya bisa berbahaya buat kita. Ya. Bonekanya kayak gini. Aduh, negatif banget ya. Ya. Kamu merasakan apa, Roy? Aduh, saya lihat langsung sakit perut gitu loh. Kayak mules gitu, ditusuk-tusuk. Ya. Rasanya ini loh, apa namanya, negatif aja gitu. Ini untuk menyakiti istri muda suami waktu itu. Iya. Dan sekarang kondisinya dia gimana? Dengan masih tertusuk darga, ada jarum 1, 2, dan kakinya. Kayak kakinya kenapa masih begitu ya? Itu dia Posisinya? makanya. Sekarang kondisinya dia Kenapa ya, gimana? Iya, kakinya Waktu itu sih aku tahu dia kesakitan, cuma sekarang aku nggak tahu lebih lanjutnya karena aku juga nggak nyari tahu. Kondisi dia gimana kamu nggak tahu? Enggak. Aduh, itu negatif banget sih Mbak Ingrid. Oke. Boleh ditaruh nggak? Simpen aja. Saya ngerasa ada yang aneh sih. Kalau saya bakar bonekanya, apa yang terjadi? Nggak tahu. Saya Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Saya minta mangkuk buat bakaran dan bawang putih. Coba buka lagi deh, Mbak. Saya tadi ngeliat sesuatu dalam sini. Boleh, maaf ya. Disimpannya dalam kembang kayak gini. Asik. Maka kamu bisa jadi Ada. media ya? Oh. Ada Kan aku kembang. bilang tadi Roy, Apa tuh? aku bilang tadi itu bisa dibikin beliau dimainkan beliau untuk siapapun. Bener, itu juga sih yang saya khawatirin. Saya juga butuh kain hitam ya. Adat itu tanah apa tuh? Tanah liat. Tanah dari kuburan, Mas Bayu. Tanah kuburan. Biasanya tanah itu berasal dari kuburan yang sang dukun tunjukkan untuk suatu ritual dan untuk suatu tujuan. Jadi kamu disuruh dukun gini diikutin semuanya. Iya. Kamu sendiri tertarik ya sama dukunnya? Enggak. Tapi kamu pernah kan di dukunnya? Jujur, ya atau tidak? Secara fisik enggak. Aku cuma kayak mimpi doang. Oke, Dalam kenyataannya tidak. Enggak. dalam kenyataannya tidak ya. Baiklah, terima kasih. Iya. Saya ngelihat dukunnya memang sangat menyukai kamu sih. Sangat-sangat menyukai kamu.
Kamu rela nggak bonekanya saya bakar? Ya, nggak apa-apa. Yakin? Ya. Bawang putih. Bawang putih, Mas. Kamu nggak cari suami kamu tuh yang pergi dari rumah? Enggak, aku udah nggak peduli, Mas. Kan memang tujuan aku bikin suami aku menderita seumur hidup. Apa kamu nggak berpikir bahwasannya dengan suami kamu gila di luaran, orang akan menilai kamu apa, dan kalian kan belum cerai gitu loh. Aku nggak peduli kata orang, Mbak. Oke. Pergi semuanya. Kembali ke alam baka. Dari negatif kembali positif. Pergi semuanya. Tanah kuburan. Mbak ikhlas ya bonekanya dibakar ya. Coba lihat, Mbak. Semoga kembali ke asal ya. Dan tidak ada lagi penderitaan. Semoga semua makhluk berbahagia. Hilang semuanya. Kembali ke asalnya. Mbak, kenapa reaksi ke beliaunya seperti ada ketidakikhlasan dan semacam membara Saya ngelihat dia tuh di dada dia kayak semacam membara gitu apa ya? Saya ngerasain ada sesuatu yang aneh sih. Iya. Apa yang aneh? Dari mana, Roy? Dari Saya benda yang ngerasa dibakar dia tuh, atau dari dianya? Saya ngerasa bukan Inggris. Iya. Saya ngerasain orang lain. Betul. Ya kan ya? Betul. Energinya beda. Energinya beda. Kalau kamu makhluk halus, tunjukkan dirimu. Biarkan. Kamu pegangin dia ya. Baik. Aku khawatir. Kalau kamu benar-benar Ingrid, tunjukkan dirimu. Kalau kamu bukan Ingrid, tunjukkan. Kamu di sini deh. Baik. Pegang dia. Tunggu sebentar. Ada yang masuk Roy. Coba mungkin sesama perempuan saya tidak berani. Siapa di situ? Ingrid. Dia bukan lagi Ingrid. Selamat malam. Saya kok ngerasa nenek-nenek ya. Hati-hati. Selamat malam. Malam. Siapa kamu? Kulo eyang ibu Jaiki. Eyangnya anak ini. J. Eyang sudah lama meninggal. Eyang datang dari mana? Kulo sakit. Dari Serem banget ya. Matur suwun. Eyang yang selama ini ikut si anak ini ke cucunya Eyang. J. Kenapa? Untuk apa Eyang? Kulo sayang kali bocah iki. Sayang sama anak ini. J. Eyang yang ngejagain dia. J. Serem ya. Saya tidak bisa percaya sama dia. Mukanya cuma setengah lagi kelihatannya. Saya nggak percaya sama dia loh. Janjinya dikirim dukun tapi dia pura-pura jadi eyangnya gitu. Bisa jadi ini sang dukun untuk mengelabui kita semua. Ojo tutup sore Dia kayak
coba meyakinkan kita bahwa dia dari Jogja yang pakai nari-nari gitu. Iya. Sepertinya selain ini ada yang datang lagi. Saya merinding. Ya. Saya ngeliat makhluk halusnya. Aduh, nenek-nenek dan rambutnya panjang. Ya. Ini yang lagi nari di depan kamu. Iya. Tapi berubah bisa jadi buas loh. Mungkin itu salah satu yang bikin Ingrid sifatnya temperamental dan pendendam. Sebenarnya itu bukan kemauan dia. Roy, Seharusnya buat saya. saya rasa ke saya. Dia ngajar siapa? No. It's okay. Siapa? Rene. Melu aku. Lungo. Kau mau siapa? Mau apa? Aku arep wong iku. Kenapa dia? Yo aku seneng. Rene. Melu aku, Cah. Ikut ke situ katanya. Ikut dia. Melu aku. Sanes. Melu aku. Sing mbok goleki enten teng mriki. Mampus lo. Are you sure? Bye. Kula teng mriki. Ajak dia ke atas itu aja. Jangan ke penonton, bahaya. Sing kalian goleki enten teng mriki. Mbah. Yuk, nunut kula nggih. Yuk. Yuk. Bae. Ayo. Mbah. Bisa dipanggil. Bae nunut kula nggih. Ayo Mbak, Ayo, Mbah. ikut Mbak. Mbah. Mbak kenapa? Dibantu ya? Be careful. Dibantu. I know it. I must just... Hati-hati, Bay. Tangannya dingin semuanya. Palsu, Bay. Ternyata bukan. Terus sore kaki. Roy, Yuk. Ana dewa nganglang jagat. Nyangking Bogor kencan Roy, nanti. ini si dukunnya ya? kiriman. Oh, kiriman si dukunnya. Tujuane sampean teng mriki enten apa? Kesayan sampean teng mriki enten apa? Aku pengen bocah iki Saya. Pripun? mergo kula sayang kali bocah iki. Kula tanglet kiambaan. Saya suruh pergi baik-baik. Suruh kembali ke tempat dia. Sampean iku sinten? Saya baca Kula pikiran dia. Kayak dia Niku mau Sumawardani. Dia mau naik.
Nyai Kusuma Wardani. Tujuannya sampai enten mriki. Enten kesah nopo? Pancen aku melu bocah iki. Tujuannya pun apa? Ya aku sayang. Nek sampean sayang, boten semestine sampean merusak kiambake kados niki. Mestine sampean nglepasno jiwa ragane, boten diikat. Nyai. Kula Aku nyuwun. pengen bocah iki melu aku. Loh, boten kersa, boten saged kados niku. Berarti sampean egois. Nek sampean sayang mestine kersakne bocah niki bahagia. Lepasno. Tapi bocah iki rekoso. Kula ngertos, tapi niki sampun takdir saking Sang Kuwasa. Kersane bocah niki eling kali Sang Kuwasa. Nyai, kula mohon lepaske bocah niki nggih. Nek sampean traya sayang mestine sampean melepasno bocah niki. Ikhlasno, lilakno, kersane bahagia. Kalian nyawang saking kadoan supados bocah niki uripe gampang gangsar lan apik. Kenapa dia menuju ke whiteboard ya? Mbak Ingrid. Ada lagi yang lain? Saya tuh lihat dia di alam pikirannya. Dia masuk dan nggak tahu menuju ke arah situ. Siapa kamu? Ini mau kemana, Roy? Dia menuju whiteboard. Menuju whiteboard sana? Iya, entah kenapa ya, apa yang dia lakukan ya. Sinten niki? Saking pundi? Sinten niki? Tuh, jalannya ngesot lagi. Dia masih belum sadar. Oh my God. Astaga. Dia mau ngapain, Roy? Dari kamu harus pergi, tinggalin tubuh anak ini. Ora iso. Harus, dan saya perintahkan untuk pergi dari tubuh anak ini. Aku senang karo bocah iki. Ini dukunnya yang datang. Aku kudu duwe ibu bocah iki. Kula ngendika kalian sinten niki?
mau apa sebenarnya dari anak ini? Dia pengen memiliki Dia. Inggris seutuhnya. Berarti meninggal dong. Bisa jadi meninggal atau bisa jadi kalau Ingrid nggak mau jadi istrinya, bisa jadi Bisa dinetralisir, Roy. Bisa. Mau butuh apa? kulo ngendika kalih sinten niki? Kulo ngendika kalih sinten? Kenapa dia ini ya? Iya. Udah pergi ya? Silakan. Kulo ngendika kalih sinten? Iku Suwardani. Nyai, C. kulo matur sampean, nek sampean raya sayang lepas no. Boten apik nek sampean teng mriko terus nggih. Tapi nek kula lunga, Nggih, saiki ono sing ganggu. sinten? Dukun menika. Nggih, C. terus tujuannya sampean napa sampean sakit bener kados niki? Kula badhe bantu tiyang niki, Nyai. Lepasno bocah niki. Ngesakno. Kalau saya Nggih? Aja terus sore kaki. Jadi beliau ini berada di sini karena untuk melindungi anak ini supaya tidak tidak dalam pengaruh sang dukun. air kembang. Oh, justru ini melindungi dia dari pengaruh Melindungi dukun. dia bertujuan untuk melindungi. Ada orang, ada dukun itu yang mau ngejauhin anak ini. Iya. Tapi energinya sebenarnya nggak negatif ya. Sebenarnya tidak negatif tapi bisa jadi negatif tergantung dari Karena mana. pingin memiliki si anak ini. Betul. Dia mau pergi tapi. Dia belum mau pergi karena dia berpikir bahwa sang dukun itu akan kalau dia pergi dari tubuh Ingrid, sang dukun itu bakalan Datang. menguasai jiwanya Ingrid. Jadi gimana, Roy? Ya, saya akan netralisir dan saya akan buat satu shock terapi buat si makhluk halus ini. Kula purun lunga, Nggih. tapi makhluk sing ganggu bocah iki mbok ilange sik. Lah nggih kula badhe ngilangke nika. Mangkane nek kula saged ngilangke nek Nyai sampun lunga. Lah nek sampean taksih teng mriki, lah kula pripun? Bocah niki badhe kula resikno. Nggih, badhe kula tolong. Wow. Nyai. Wow, kula sampun medal. Nggih. Terus ana makhluk. Nyai percaya kalih kula nggih. Kula badhe nolong bocah niki. Nggih. Ya, Sakniki Nyai kersane Nyai lunga sik ben bocah niki kula aturke waras selamat nggih. udah keluar nih. Udah. Tenang. Bentar ya, kita ini dulu. Dep, ditekan dulu. Dah. Semua udah berakhir. Keluar. Keluar. Ingrid bisa Mbak. dengar suara saya? Mbak, Mbak, Mbak. 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 Udah tenang kok. Dia udah balik. Mbak Ingrid. Bisa Oke. dengar suara saya, Mbak? Mbaknya bisa dengar suara saya. Oke. Udah. Kita turun Yuk. dari meja ini ya. Kita turun dari meja ini pelan-pelan. Saya coba bantu ya. Mbak juga coba bantu ya.
Oke. Bisa Mas Bayu? Thank you for helping me. It's okay. Welcome. Mbak, sudah bisa dengar suara saya nggak? Ya. Oke. Yuk. Kayak minum tolong. Boleh tekan audio kalung tuh, boleh supaya nggak beradu. Mau butuh minum dong. Pak minum dulu ya. Jangan diturunin aja. Oh, Saya Mbak Ingrid. Mbak Ingrid, selamat datang kembali ya. Tadi kamu sempat tak sadarkan diri. Saya berharap Ingrid bisa memulai lembaran baru ya. Saya nggak mau hidup seperti ini Ingridnya. Saya lihat Ingrid adalah orang baik pada dasarnya. Tapi tadi ada sosok yang masuk ke dalam Ingrid terus bilang akan ada serangan dukun. Serangan untuk ya. Gimana cara dia Jadi tadi, melindungi supaya aku nggak ada sudah- dukun yang jahat sama dia, Roy? Dan tadi aku sudah janji, kenapa beliau mau ikhlas untuk melepas Ingrid? Tadi aku sudah janji karena aku akan membersihkan Ingrid dan memastikan Ingrid tidak akan terpengaruh dengan guna-guna atau ilmu yang dikirim dari sang dukun. Jadi mohon dibantu ya, Roy. Iya pastinya. Gimana, Roy? Saya membantu. Gimana, apa dia bisa melindungi dirinya supaya nggak ada pengaruh jahat dari sang dukun? Saya pengen banget dia setiap malam sebelum tidur baca-baca sesuai dengan keyakinannya, beribadah sebelum tidur. Saya pengen banget dia kembali bener-bener hijrah dengan yang bersih dan Ke tempat yang lebih baik, tempat ya? yang lebih baik. Ke kehidupan yang lebih baik. Sisa-sisa barang-barang yang ada di rumah, saya masih lihat, jujur ya, saya masih lihat. Tapi itu nanti dibuang-buangin ya, dilarung ke laut. Suaminya nggak usah cari, udah dia harus direlain. Pertanyaan saya, apakah kamu masih mencintai suami kamu apa enggak? Kalau dari saya relain. Saya nggak mau mengganggu kehidupan saya dengan hal-hal yang nggak penting, yang udah pernah nyakitin saya dan segala macam. Saya I don't have time buat ngurusin itu. Saya banyak kerjaan yang harus saya kerjakan buat orang lain, buat anak-anak yang berkebutuhan khusus dan segala macam orang-orang butuh itu gitu loh. Lebih baik energinya digunakan untuk hal yang lebih baik untuk Positif. membangun hidupnya ke depan ya. Betul. Mengunjungin panti-panti yang jompo seperti itu, Dan Ingrid kan oma-omanya. juga masih muda ya, masih banyak kesempatan kok Betul. untuk hidup lebih baik lagi. Jangan Betul pernah sekali. kedukun lagi untuk nyantet Iya. orang, apalagi pakai boneka-boneka yang kayak gitu, Mbak. Itu akan bikin kita terjerumus ke dalam hal-hal yang negatif malah. Ada terakhir yang mau disampaikan, Roy? Gak ada. Oke, baik. Kalau begitu, Ingrid, terima kasih sudah datang ke Menembus Mata Batin. Kami harap yang terbaik buat Anda ya. Selamat malam. Anda boleh meninggalkan studio. Perlu dibantu? Ya kayaknya perlu Dia dibantu nanti. deh, harusnya. Kasian. Mau aja. Dia biarin. Oke. Masih lemes dia. Roy, kalau kamu lihat apa di rumah Ingrid udah benar-benar bersih dari hal-hal mistis seperti ini, Roy? Saya rasa belum. Dan saya curiga di rumahnya malah makin banyak. Saya takutnya malah dukun itu mengirim sesuatu ke rumahnya tanpa disadari sama si Ingridnya gitu. Betul sekali. Kalau aku rasa sih nggak seperti itu, Mas. Karena aku lihat Ingrid sendiri kan orangnya temperamental dan pendendam ya. Oh, justru masih ada dari dianya. Masih ada dari dia sendiri. Dan pada saat beliau tadi keluar pun aku masih melihat ada mata beliau itu ada rasa kebencian, entah itu dari mana. Sampai beliau juga kan nggak mau mencari suaminya yang masih sifatnya kan masih ada hubungan dengan dia. Perlu ada penelusuran, Kak Roy? Tampaknya kita harus melakukan penelusuran dan rekan kami, Frisley, akan menuju ke tempat lokasi Ingrid.
Baik, pemirsa, setelah ini Frisly akan melakukan penelusuran ke tempat partisipan kami. Inggrisnya nggak ada. Nggak ada. Lagi kemana ya, Bu? Anak saya lagi keluar kota. Oh, ya Bu, jadi Mbak Inggri itu terlibat hal mistis dan kita mau ngebantu. Nggak usah sih Mbak. Iya. Masuk dulu deh Mbak. Saya nggak enak di sini, malu sama tetangga. Iya. Mbak duduk ya Mbak, silakan. Iya. Silakan Mbak duduk Mbak. Iya Bu, jadi Mbak Inggri anak Ibu itu sering melakukan santet, termasuk suaminya juga disantet. Masa sih Mbak, buktinya apa Mbak? Saya nggak pernah lihat Mbak. Makanya kita datang ke sini, aku juga mau ngambil ada satu barang yang masih kesimpan di kamarnya Mbak Inggri. Hah? Ini nggak ada yang aneh deh Mbak. Iya. Tunggu ya Bu. Apa tunggu, Mbak? tunggu. Dapat nggak? Dapat nggak? Ada apa Mbak? Lihat nggak Bang?